Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan membahas dua kitab sekaligus. Yang pertama kitab Arba'in Nawawi dan yang kedua kitab Mubadi Awaliyah. Kenapa langsung dua kitab? Karena kebetulan di dalam kitab ini ada hadis yang sama. Oke, hadis yang saya maksud adalah hadis pertama dari kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi kitab ini berbunyi Innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya segala sesuatu itu tergantung pada niat dan kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Sebelum saya mengupas isi dari hadis ini lebih lanjut, saya akan memberikan perumpamaan. Jadi misalnya kita mau ke perpustakaan. Biasanya di depan perpustakaan tuh ada tulisan HP harap di silent. Kalau nggak tulis gambar HP habis itu ada X-nya gitu. Nah, kalau orang cuma sekedar tahu, nggak pengen mengerti lebih dalam, kayak ya udah dia cuma sekedar nyalain HP, masuk, dia ngelakuin hal sesuka dia, kayak rame, terus berbuat gaduh seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa di sini kita harus kita harus menyandingkan atau memasukkannya dulu. Nah, ini seumpama nih bahan mentahnya emang dari ini ya, si silent HP nih. Kita harus masukin dulu ke pabrik seperti yang kemarin saya jelasin di video sebelumnya. Pabriknya berupa usul fikih. Kita masukkan ke usul fikih, keluarlah sebuah hukum. Jadi di sini yang dilarang bukan cuma suara dari HP, tapi juga kita nggak boleh gaduh di dalam perpustakaan gitu, karena itu mengganggu orang lain. Nah, begitupun hadis tadi harus masuk dulu ke usul fikih. Hadisnya masuk ke usul fikih, dikeluarin, jadilah fikih. Nah, segala sesuatu tergantung dari maksud apa yang dilakukan sang pelaku. Ini tadi adalah hukum yang udah kita ini ya. Hadis udah masuk ke usul fikih, keluarlah hukum tadi. Kemudian saya akan memberi contoh. Kita akan mengambil dari kitab Mubadi Awaliyah. Kita akan mengambil dari misal al-wudu'u la budda fihi minal qasdi wa kadzalikal ghuslu was-shalatu was-shaumu. Ini misal yang pertama. Jadi wudu itu perlu niat. Bukan cuma wudu sih sebenarnya, kayak sholat, puasa, terus mandi pun juga harus ada niatnya gitu. Nah, ini kita bisa meringkas bahwa sebenarnya segala sesuatu itu tergantung harus ada niatnya gitu. Tergantung kita niat apa. Sebenarnya tuh niat nggak harus dari mulut ya. Cukup dalam hati saya niat kayak gini itu udah termasuk bagian dari niat. Oke, contoh yang kedua. Malau ta'ato fi'la syai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu adama hillihi kama nawata imra'atan ya'taqidu annaha ajnabiyatun wa annahu zana biha fa idza hiya halilatuhu fahuwa haram. Ini saya akan memberikan perumpamaan lagi. Seumpama seorang laki-laki, dia udah beristri, tapi karena entah apa dia malah pesen open BO, kayak ya orang-orang yang buka jasa pelacur gitu, maaf sebelumnya. Nah, udah tuh mereka berdua berada di kamar yang sama udahan. Nah, keadaannya lampunya udah mati ya lampunya. Justru mereka berzina di situ. Waktu lampunya dinyalain, ini udah selesai berzina, lampunya dinyalain, yang ternyata itu tuh istrinya sendiri gitu. Yang diajak berzina tadi tuh istrinya sendiri. Nah, kalau kita mikir, oh ya udah nggak apa-apa kan istrinya sendiri udah halal gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi karena niat dia udah zina, ya dia dapat dosa karena zina tersebut. Karena niat dia untuk berzina, ya dia dapatnya juga dosa zina gitu. Meskipun itu adalah istrinya sendiri. Contoh yang kedua kebalikannya, ini seorang lelaki juga pulang tuh dari kerja. Kebetulan rumah dia itu kayak sebuah kompleks perumahan yang kebanyakan kayak rumahnya tuh sama-sama tuh, sejajar gitu, sama rumahnya, satu rumah ke rumah lain sama. Dan posisinya di situ lagi mati lampu kompleksnya. Dia masuk rumah, di situ dia bisa lihat
bukan belum bisa lihat ya, kan lampunya masih mati tuh. Dia tahu ada istrinya di dalam. Akhirnya mereka berhubungan suami istri. Waktu lampunya udah nyala, ternyata dia salah masuk rumah. Itu rumah tetangganya. Apa sih hukumnya kalau udah kayak gitu? Ya kayak gitu halal, karena niat dia kan awalnya buat beribadah sama istrinya, bukan niat maksiat buat berzina gitu. Jadi paham ya sampai sini. Yang selanjutnya, al-aklu wa syurbu idza qasada bihimat taqawi 'alal ibadati fa huwa yusabu 'alaihi wa illa fala. Jadi di sini kalian kalau makan sama minum tuh kadang niat apa gitu nggak sih? Karena kan orang niat cuma biar kenyang gitu, cuma sekedar memuaskan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita makan dan minum dengan niat ibadah, dengan niat pengen cari ridha Allah, kita dapat pahala loh di situ. Jadi nggak sia-sia. Kayak kalau orang sekedar niat ya hukumnya jadi mubah, kan emang hukum dasar dari makan dan minum kan mubah. Kalau kita niatnya biar semangat ntar ibadah, ya itu kita dapat pahala. Nah di situ pentingnya, poin utamanya. Yang selanjutnya, man asarol inabah biqasdil kholiyah aw khamriyah. Jadi di sini seperti video yang kemarin saya udah jelasin tentang cuka. Kalau di sini saya akan jelasin tentang anggur. Jadi anggur kan kalau kita diemin selama enggak gini. Hukum awal anggur itu, perasan anggur itu halal. Kalau dia diemin selama 2 minggu, hukum itu berubah jadi haram karena ada yang memabukkan. Karena zatnya itu berubah memabukkan. Terus didiemin lagi selama 2 tahun, bakal berubah jadi cuka. Nah, zat itu udah berubah lagi dan hukumnya juga berubah lagi menjadi halal. Sama seperti anggur ya. Tadi anggur ya. Tadi anggur ini kalau si pembuatnya niatnya cuman buat bikin jus anggur, kalau nggak cuka ya halal. Tapi kalau niatnya emang buat bikin arak, nah itu baru beda lagi, dia udah haram tuh, udah dapat dosa dari niat doang. Kemudian yang selanjutnya, al-hajaru fawqa thalathati ayyamin fa innahu haram yang qasadal hajara wa illa fala. Di sini kalian tahu nggak kalau diemin saudara atau teman lebih dari 3 hari itu haram. Tapi kalau niat dia emang aslinya temennya itu pendiam, ya udah di situ jadi nggak haram lagi. Soalnya niat dia bukan niat sengaja buat diemin gitu. Kalau dia emang sengaja buat diemin, ya itu beda hukum lagi. Dia jadinya dosa karena diemin saudaranya kan nggak boleh. Oke, yang selanjutnya, idza aqada da'inu ma lal madin biqasdil istifa awisariqah fala yuqta'u fil awwal wa yuqta'u fitani. Ini saya akan bikin perumpamaan. Seumpama si siapa ya namanya ya, Intan sama Dea tuh. Si Intan minjemin uang ke Dea utang ke Intan, minjem seumpama uang 500.000. Nah, si Dea ini kan minjem ke Intan kan tadi. Dea ini tuh udah punya uang 500.000 itu, tapi nggak dibayar-bayar. Padahal tuh si Intan tuh udah bilang, udah ngingetin gitu, biar dia ingat utangnya. Udah diminta, tetap nggak dikasih, padahal dia punya uang itu. Nah, kalau si Intan ini ngambil dengan niat mencuri uang Dea, itu haram, dapat dosa. Tapi kalau si Intan ini niatnya buat melunasi hutang si Dea, ngambil itu kan haknya Intan ya, kan uangnya Intan ya, ambil aja duit gua gitu kan. Ya udah, itu akan berubah menjadi nggak apa-apa, udah halal lagi gitu. Soalnya ya kalau niatnya emang biar Deanya cepet ganti duitnya, ya itu baru diperbolehin. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Syukron penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.